Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba paparkan tentang analisis jalur metode trimming. Jadi, metode trimming ini sebenarnya pengembangan dari analisis jalur yang biasa, cuma bedanya kalau di metode trimming, nanti jika ada variabel setelah melalui uji T atau uji parsial itu ternyata tidak signifikan pengaruhnya, maka variabel tersebut akan dikeluarkan gitu ya. Jadi misalkan nih ada penelitian tentang pengaruh variabel X1, X2, X3, dan Y terhadap Z, di mana Y sebagai variabel intervening atau variabel antara gitu ya. Nah, maka kita bisa dapat gambarkan model secara konseptualnya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada X1, X2, X3, ada Y, ada Z. Nah, ini akan diteliti bagaimana pengaruh yang pertama X1, X2, dan X3 terhadap Y, terus kemudian X1, X2, X3, dan Y terhadap Z. Gitu ya. Nah, jadi nanti akan di split jadi dua tahap caranya. Jadi yang pertama adalah mencari pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y, terus berikutnya adalah mencari pengaruh X1, X2, X3, dan Y terhadap Z, baru kemudian akan digabungkan lagi seperti ini. Nah, dari dua model substruktural ini, nanti kalau ada variabel yang tidak signifikan, dia akan dipotong atau di trimming gitu ya. Nah, kita mulai dengan contoh ya. Jadi, misalnya ini saya sudah siapkan ada data penelitian X1, X2, X3, Y, dan Z, di mana Y adalah variabel intervening atau variabel antara. Nah, kita akan teliti pengaruhnya terhadap Z gitu ya, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dengan metode data trimming. Nah, caranya seperti biasa, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, jadi di tahap pertama ini kita akan membentuk model seperti ini, akan meneliti dengan model substruktural 1, di mana hanya sampai Y, kita belum bicara Z gitu ya. Makanya di SPSS-nya X1, X2, dan X3 masuk di variabel independen, Y-nya sebagai variabel dependen, Z-nya belum ikut. Nah, setelah ini kemudian klik OK. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil gitu ya. Nah, pengolahannya seperti biasa, kita interpretasikan, kita akan cari pengaruh parsial dari masing-masing variabel tersebut. Nah, kita siapkan di file MS Word, ini bisa kita copy ya, model summary, ANOVA, satu lagi yang koefisien, cara ngobiknya biasa, kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian klik copy. Nah, setelah itu kita pindahkan ke MS Word. Nah, ini sudah saya siapkan hasil di MS Word untuk mempermudah atau mempercepat paparan di channel YouTube ini. Jadi ini tadi adalah model struktural besarnya atau utuhnya. Kemudian kita akan teliti dari model substruktural 1 seperti ini. Nah, kemudian dari model 1 itu yang diteliti adalah bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan pengaruh X1, X2, dan Y secara simultan terhadap Y. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan uji F untuk uji simultan. Dari hasil SPS tadi, ini adalah hasilnya tadinya sudah saya kopikan ke sini. Nah, kita lihat nilai signifikansinya. Nah, karena di sini signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka X1, X2, dan 3 itu disebut berkontribusi secara simultan dan signifikan terhadap motivasi kerja atau ini Y ya. Ini Y. Nah, kemudian berikutnya adalah uji parsial atau uji T. Nah, ini adalah hasil dari uji parsial yang saya pindahkan dari output SPSS. Di sini diperoleh bahwa untuk X2 ternyata nilai signifikansinya adalah 0,237 atau lebih besar daripada 0,5. Sehingga pengaruh X2 ini tidak signifikan. Nah, karena tidak signifikan, menurut metode trimming, maka X2 ini harus
keluarkan. Nah, sehingga modelnya berubah. Jadi seperti ini, hanya ada X1, X3, dan Y, gitu kan. Nah, kemudian hanya dari dua variabel independen ini, kita olah lagi, kita masuk lagi ke SPSS, kita analis lagi, analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini berarti independennya hanya X1 dan X3, X2-nya kita keluarkan, kita trimming, jadi kita potong. Y-nya tetap. Nah, kemudian klik OK. Keluar hasilnya kita pindahkan lagi ke MS Word. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini hasilnya X1 uji parsialnya ya, X1-nya adalah signifikan, X3 juga signifikan. Nah, jika sudah signifikan semua, tinggal kita cari model persamaannya. Nah, persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan koefisien X1 ditambah koefisien X3. Koefisien dari mana? Nah, koefisiennya adalah kita lihat di angka standardized coefficient ya, bukan unstandardized ya. Di sini koefisien X1 adalah 0,797. Koefisien X3-nya 0,204 sehingga seperti ini. 0,212 plus 0,204 X3 ditambah konstantannya. Konstantannya berapa? Nah, nilai konstantannya ini di sini masih kosong. Cara mencarinya adalah dengan rumus akar 1 minus R kuadrat. R kuadratnya mana? R kuadratnya adalah di hasil yang ini ya. Nah, ini di model summary ketemu R square-nya adalah 0,993. Jadi konstantannya adalah akar 1 minus 0,993 sehingga diperoleh seperti ini 0,08. Maka persamaan akhirnya adalah Y sama dengan 0,797 X1 plus 0,04 X3 plus 0,0830 sekian. Ini selesai untuk persamaan struktural 1. Nah, ini modelnya. Ini koefisien jalurnya, pengaruh X1 dan terhadap Y2, X3 terhadap Y, dan ini adalah konstantannya. Nah, kemudian masuk di model struktural yang kedua. Sebagaimana tadi yang sini sudah beres, kita sekarang tinggal yang ke bawahnya ini yang kedua. Nyarinya bagaimana? Sama dengan yang seperti tadi. Jadi kalau di X2 itu berarti di struktural 2, X1, X2, X3, dan Y itu menjadi variabel bebas. Ya, atau variabel eksogen biasanya kalau di metode trimming ini dikenalnya, analis jalur ya. Sementara yang menjadi variabel terikatnya atau endogennya adalah Z. Nah, dengan cara yang seperti tadi, maka kita bisa peroleh hasil. Di sini adalah hasil uji parsialnya. Untuk variabel X2 lagi-lagi signifikansinya melebihi dari 0,05 sehingga di model yang kedua pun X2 terpaksa dieliminasi atau dikeluarkan sehingga modelnya diperbaiki menjadi seperti ini. X1, ini X3, dan Y X2-nya udah nggak ada. Dengan variabel ini dimasukkan lagi di SPSS, diolah lagi seperti cara yang tadi, maka keluar hasil seperti ini. Ya, keluar hasil seperti ini. Ini masuk di uji parsial, tentunya signifikan semua karena semuanya di bawah 0,05. Kemudian kita tentukan persamaannya, koefisiennya. Nah, ini berarti Z sama dengan 0,1055 X1. Ini dari mana? Nah, ini lihat koefisien dari X1. Diambil yang
output yang standardized coefficient ya, ditambah 0,286x3 dikurangi minus 0,343 Y, itu ditambah konstantannya adalah dengan cara yang sama, akar 1 min R kuadrat ketemu 0,109, sehingga persamaannya menjadi Z sama dengan 0,105x1 plus 0,286x3 minus 0,343Y ditambah 0,109. Ini bawahnya adalah koefisien korelasi dari model substruktural 2 terbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan, kita kembalikan lagi ke model utuh seperti awal dengan melibatkan semua variabel yang diteliti. Nah, tapi karena tadi X2 itu tereliminasi semua, maka X2 tidak ada satupun yang masuk di sini, tinggal X1, X3, dan Y. Nah, ini adalah koefisien korelasi. Nah, tapi yang teman-teman harus ingat bahwa di metode trimming ini nilai koefisien korelasi itu tidak identik dengan nilai pengaruh, ya. Nah, rumus pengaruh gimana? Rumus pengaruh adalah kalau pengaruh langsung itu nilai koefisien dikuadratkan, tapi kalau pengaruh tidak langsung itu adalah perkalian dari masing-masing jalur. Misalkan nih, pengaruh X3 terhadap Z itu 0,286 dikuadratkan. Tapi kalau pengaruh tidak langsung X3 terhadap Z melalui Y adalah perkalian dari 0,204 dikali 0,343 minus. Ya, itu adalah pengaruh tidak langsung. Nah, ini hasilnya pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian di metode trimming ini, jika ternyata pengaruh tidak langsungnya itu lebih kecil daripada pengaruh langsung, maka dia juga akan diabaikan lagi, tidak dihitung lagi, tidak dianggap lagi. Gitu. Jadi, yang dipakai hanya pengaruh langsung saja, gitu kan? Nah, kita lihat di sini pengaruh X1 melalui Y, pengaruh tidak langsungnya minus 0,27. Sementara pengaruh langsungnya hanya 0,01. Nah, karena pengaruh tidak langsungnya lebih besar daripada pengaruh langsung, maka ini dipakai pengaruh tidak langsungnya. Nah, kemudian ada lagi namanya total pengaruh, yaitu resultan atau penjumlahan dari pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Gitu. Jadi ini kalau digabung pengaruhnya menjadi negatif atau minus 0,262. Ini untuk X1 terhadap Z gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menentukan juga pengaruh langsung dan tidak langsung X1 terhadap Z, ya, baik langsung maupun melalui Y, gitu kan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti di bawah ini. Untuk pengaruh X3-nya, besaran pengaruh langsungnya adalah 0,082, yaitu dengan cara menguadratkan pengaruh koefisien jalurnya. Pengaruh tidak langsungnya itu adalah dengan mengalikan diperoleh minus 0,07. Nah, di sini pengaruh tidak langsungnya adalah 0,07, lebih kecil dari pengaruh langsung gitu ya. Sehingga ini secara metodologi trimming ini bisa diabaikan. Adapun total pengaruhnya adalah dijumlahkan menjadi 0,012 gitu ya. Nah, terakhir tinggal kita summary-kan, kita resumekan ya. Jadi kita buat resume bagaimana koefisien jalur dan pengaruhnya dari masing-masing variabel terhadap Z. Pertama untuk variabel X1 ya, koefisien jalurnya adalah 0,105. Ini tentu saja koefisien jalur dari X1 menuju Z gitu ya. Kayak yang di sini. X1 menuju Z, koefisien jalurnya adalah 0,105. Berarti pengaruh langsungnya adalah dikuadratkan. Ini pengaruh langsungnya dikuadratkan menjadi 0,011. Pengaruh tidak langsungnya adalah perkalian dengan pengaruh Y terhadap Z. Ketemu minus 0,273. Sehingga total pengaruh
X1 terhadap Z adalah minus 0,262. Kemudian untuk X2 itu dia kosong karena dia tidak berpengaruh secara signifikan, sudah di trimming, sudah dieliminasi dari awal gitu ya. Kemudian untuk X3, koefisien jalurnya adalah 0,286, pengaruh langsungnya adalah hasil kuadrat 0,082, kemudian pengaruh tidak langsungnya tidak ada atau diabaikan karena tadi seperti yang saya sampaikan lebih kecil daripada pengaruh langsungnya. Namun untuk total pengaruhnya berarti yang dipakai hanya yang pengaruh langsung saja, hanya 0,082 gitu ya. Terus kemudian untuk Y ini hanya ada satu pengaruh langsung, tidak ada pengaruh langsung karena Y langsung bersebelahan dengan Z. Ya, tidak ada variabel perantara lagi. Ini besarnya adalah minus 0,118, totalnya juga sama segitu. Kemudian itu konstansa dari masing-masing model. Nah, sehingga untuk variabel X1, X3 dan Y secara simultan pengaruhnya terhadap Z adalah sebesar minus 0,298. Nah, demikian teman-teman pengaruh totalnya dengan metode trimming. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami.